Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadirin wal hadirat, pemirsa dan semua jamaah yang senantiasa dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan materi kajian kita, Kitab Al-Kabair, masuk bab 4, peringkat dosa besar yang keempat, yakni meninggalkan sholat. Di zaman kita ini, terlebih sekarang ini, di saat semua orang terhimpit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, di saat semua orang mulai khawatir besok tidak bisa makan, di saat semua orang lebih mementingkan pekerjaan dunianya daripada tujuan penciptaannya, yakni untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, sholat adalah perkara yang paling penting, perkara yang paling menentukan. Sebab apa? Sabda Nabi Muhammad SAW, seseorang kelak di akhirat ketika dihisab tergantung amal sholatnya. Jika sholatnya baik, maka amalan yang lain akan terhitung baik. Namun sebaliknya, jika sholatnya teledor, sholatnya lalai, maka amal yang lain akan ikut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pembahasan dalam bab 4 ini, di mana yang termasuk dosa besar adalah meninggalkan sholat. Ibnu Abbas rahimahullahu ta'ala berkata, makna menyia-nyiakan sholat. Jadi ini bukan meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat. Maksudnya apa? Menyia-nyiakan sholat bukanlah meninggalkan sholat sama sekali. Dia tetap sholat, tetapi dia senang mengakhirkan waktu sholat dari waktu yang seharusnya. Seharusnya ketika dia mendengarkan azan zuhur, namun dia enggan untuk meninggalkan pekerjaannya, dan dia akan bilang, nanti saja aku sholat zuhur. Ketika dia mendengarkan waktu sholat asar, dia pun juga demikian, dan berlaku di sholat-sholat yang lain. Sehingga apa? Seolah-olah panggilan yang datang dari Allah, hayya 'alas sholah, panggilan untuk dia mengerjakan sholat, seolah-olah panggilan yang sifatnya hanya panggilan semata, tanpa harus didatangi dengan segera. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah, kata Allah, bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lupa akan sholatnya. Jadi dia sholat, tapi dalam hatinya selalu menunda-nunda, karena hartanya, sebab anaknya, sebab pekerjaannya, atau sebab-sebab yang lain. Padahal kita tahu ketika kita dalam sebuah pekerjaan mempunyai atasan, jam berapapun kita dipanggil, kita pasti akan segera datang. Sebab apa? Kita takut jika kita tak datang, maka pekerjaan kitalah taruhannya. Namun kenapa ketika sholat kita tidak berpikir demikian? Ketika kita dipanggil namun tak segera datang, maka Allah akan murka, dan nasib kita di akhirat kelak adalah jaminannya. Para pemirsa hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, untuk itu siapa di dunia ini yang tak punya masalah? Siapa di dunia ini yang tak sibuk?
semua mempunyai masalah, semua mempunyai kesibukan. Namun di antara banyak kesibukan, di antara banyak masalah, luangkanlah waktu kita untuk senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan sholat tepat di awal waktunya. Sebab apa? Sholat adalah sebagai pembeda antara seorang yang beriman dengan seseorang yang tidak beriman. Kata Rasulullah Muhammad SAW, bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholati. Di antara batas seorang hamba dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Jadi ketika mengaku Islam namun tidak sholat, ketika mengaku Islam namun mengakhirkan sholat, bisa kita nilai sendiri dengan apa yang telah kami sampaikan tadi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, sesungguhnya tidak ada tempat dalam Islam bagi orang yang menyia-nyiakan sholat. Man taraka sholatan maktubah muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Kata Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka telah lepas darinya jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri tidak berani menjamin orang itu kelak di akhirat. Allah sendiri tidak berani menjamin bagaimana kehidupannya di dunia ketika dia berani dengan sengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Maka dari itu terlalu banyak keterangan-keterangan tentang seseorang yang meninggalkan sholat. Belum ketika ada seseorang yang rumahnya dekat dengan masjid, kata Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa menjadi tetangganya masjid namun dia tidak sholat jamaah di masjid, maka la sholatalah, maka tidak ada sholat itu sempurna, maka tidak ada sholat itu berkah ketika dia dekat dengan masjid namun tak sholat dalam masjid. Siapakah tetangga masjid? Tanya sahabat kepada Rasulullah. Tetangga masjid adalah seseorang yang mendengarkan suara azan. Maka dari itu malulah kita ketika dulu seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, beliau seorang sahabat yang buta matanya. Ketika beliau ke masjid, beliau menggunakan seutas tali supaya tidak menemukan jalan yang salah untuk ke masjid, supaya tidak tersesat untuk menemukan masjid. Ketika itu beliau merasa berat. Kemudian beliau izin ke Rasulullah, ya Rasul, aku adalah seorang yang buta. Aku izin untuk tidak sholat jamaah di masjid sebab aku uzur, aku kesulitan untuk ke masjid. Apa kata Rasulullah? Apakah engkau mendengarkan suara azan, wahai Abdullah? Naam, saya mendengar suara azan ya Rasul. Kalau begitu engkau tetap wajib ke masjid. Subhanallah. Beliau yang matanya buta, kondisi fisiknya sangat kekurangan, namun beliau tetap wajib ke masjid. Sekarang kita, mata kita bisa melihat, tangan kita masih kuat, kaki masih bisa melangkah, terlebih sudah mempunyai kendaraan. Jika kita tak segera bergegas untuk ke masjid ketika mendengarkan azan, maka apa alasan kita kelak ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa jaminan kita kelak ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Walhasil, meninggalkan sholat, bahkan hanya melalaikannya saja, termasuk dosa yang besar yang mungkin banyak orang tak terasa. Sebab melalaikan sholatnya berarti melalaikan Allah. Sebab mengundur-ngundur sholatnya berarti menduakan Allah. Semoga kita termasuk orang dan keluarga yang senantiasa dijaga sholatnya, bisa istiqomah beribadah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.